Saya diintimidasi, diculik orang, dibunuh orang. Ada seseorang juga udah diundang di televisi agar membongkar rekayasa dari seorang ibu bapak itu Rudiana. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana. Hai guys, ketemu lagi dengan aku Eva Susanti Channel di video reaction. Oke, hari ini aku akan reaction video Ibu Widya, dimana video ini viral banget guys. Nah, nanti di akhir segmen itu akan ada pembuktian bahwa omongan Ibu Widya ini dari kasus Vina ini benar-benar terbukti guys. Simak videonya sampai akhir biar nggak gagal paham. Oke, kita lihat sama-sama videonya, yuk. Mari. Nah, kita lihat ya, semakin kacau nenek lampir ini. Calon pemimpin daerah yang model begini yang kalian harapkan di negara kita. Seorang putri yang mengarang-arang cerita. Sekarang gini, dari mana asumsi Anda bahwa Peggy Setiawan Kulibangunan itu sebagai pelaku? Sedangkan Hotman Paris menyatakan belum ada titik terangnya. Itu aja masih mencari bagaimana ceritanya kalau saya sebagai penegak hukum, ya Putri, akan saya lapor balik pernyataan kamu itu. Pernyataanmu akan saya lapor balik karena telah menyatakan bahwa Peggy Setiawan Kulibangunan adalah pelakunya. Inikah calon pemimpin daerah yang kalian harapkan? Daerah mana? Kalian harus tahu ya, Putri ini menurut seseorang, dia ini adalah calon pemimpin daerah. Apakah bupatikah? Apakah gubernurkah? Apakah wali kotakah? Ya, jadi harap-harap Indonesia ini memilih calon pemimpin daerah. Orang-orang yang sombong begini perlu pikirkan 1000 kali. Karena apabila seorang putri ini ya yang menyatakan pernyataannya seperti matilah kutu kalian di daerah kalian kalau kalian itu menjadikan seorang putri itu seorang pemimpin daerah, ternyata dia seorang paslon. Jadi saya harap kalau negara ini dipimpin oleh orang yang modelnya begini, maka orang-orang daerah itu terutama mafia-mafia tanah, ya, terutama mafia tanah, berhati-hatilah. Mungkin bisa jadi tambah berkembang nanti mafia tanah atau sebuah perusahaan yang tadinya ilegal dijadikan legal, ya kan? Saya melihat dari sosok orang ini sangat berbahaya. Orang ini lidahnya lebih berbisa daripada ular, ya. Itu satu, menyatakan kasus Peggy Setiawan adalah pelakunya. Kedua, kami adalah saya bukan Linda dan saya bukan Putri, betul. Tapi dari sisi Anda itu menyatakan bahwa Linda itu adalah saksi kunci pembunuhan. Kalau benar Linda itu tahu saksi kunci pembunuhan, kenapa tidak dari 2016-17 lalu dia berani terang-terangan, jangan pura-pura kesurupan. Kok kesurupan seorang Linda bisa ada jadwalnya ketika akan diinterogasi, ya. Jadi kalau Anda menyatakan bahwa Linda adalah saksi kunci ya pembunuhannya dari Eki dan Vina, itu salah. Karena Linda mengetahui siapa pemerkosa Vina. Linda sangat mengetahui siapa yang memperkosa Vina, bukan pembunuhnya. Linda itu sok tahu. Linda itu tukang bohong sama seperti kamu. Salam waras. Berhati-hati mencari calon pemimpin
terutama pemimpin daerah model-model begini. Nah itu ya guys ya, dia mengungkapkan sesuatu ya guys. Bagaimana kalian bisa komen di kolom komentar ya guys untuk video Ibu Widya ini. Nah ini guys ya, yang menyesatkan. Inilah ciri-ciri orang bandit teriak-teriak maling. Teriak maling guys. bandit Karena teriak dia maling, sebut guys. kenapa Ibu Widya menghapus kontennya yang ada dia. Nggak salah tuh. Anda sendiri yang merepotnya. Anda memiliki akun lain kan untuk membanet konten-konten saya kan. Dan ada pula orang bilang jangan berasumsi. Kalau perkataan saya itu ngalur ngidul, saya akan buktikan itu. Karena sebentar lagi kasus Vina ini akan terkuak. Siapa aja yang akan terlibat. Anda harus paham, kunci satu-satunya menguak kasus Vina ini bermula dari Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana itu orang hebat betul karena backingannya seorang jenderal dari mafia narkoba. Oke? Jadi kalau Anda bilang masyarakat jangan berasumsi, masyarakat akan lebih percaya karena ini mendekati yang namanya penelusuran. Satu, mungkin Anda gejala katarak atau mungkin jarang ke THT ya, pendengarannya kurang, penglihatannya rabun ya, mungkin karena ada seseorang juga udah diundang di televisi agar membongkar rekayasa dari seorang bapak itu Rudiana kala itu, yang orang yang selalu pakai masker. Dan untuk para pelaku pemerkosa yang namanya Vina, bisa-bisa itu nanti kedapatan juga. Yang dicari dalam keluarga seseorang adalah orang yang setelah Vina tidak berdaya itu diperkosa. Itu harapan Vina kepada kita agar Vina bisa tenang ya. Juga Iki tidak menyangka bahwa rekayasa ini adalah rekayasa dari orang-orang yang berpihak kepada bapaknya juga. Ini rekayasa dari BAP bapaknya, bahwa itu adalah kecelakaan murni. Hanya orang yang minim logika saja yang percaya dengan kata-kata Bapak Rudiana, termasuk Anda yang tidak percaya bahwa kunci satu-satunya yang bisa mengungkap ini adalah Bapak Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Ini berasalkan dari bisnis narkoba. Bukan hanya sekali dan dua kali saja Bapak Ibtu Rudiana itu melakukannya, tapi ada beberapa kali yang saya ketahui, sebanyak 3 kali, tentang penyelundupan yang namanya narkoba itu. Apakah pembelinya sebenarnya narkoba itu adalah oknum-oknum mafia yang backing Bapak itu? Itu yang harus kalian cari tahu. Jika Ibtu Rudiana ditangkap dan diperiksa, orang-orang yang dibayar oleh Ibtu Rudiana kala itu dipanggil, diperiksa kembali. Kemudian 8 orang yang dipenjara itu dipanggil kembali, akan terungkap semuanya. Pejabat kala itu Anda udah tahu, pada 2016 lalu yang jadi bupati siapa, yang jadi kapolri siapa, yang jadi kapolda Jabar siapa, Polda Jabar dan jajarannya. Anda pasti tahu itu. Jadi saya harap Anda jangan numpang tenar melalui konten-konten saya. Cobalah Anda membuat konten itu, jangan nebeng. Pakailah pola pikir seseorang. Pakailah pola pikir sendiri. Kalau pakai pola pikir orang lain, Anda akan kedodoran. Bisa juga kesempitan. Contoh, menggunakan pola baju. Jika Anda menggunakan pola orang lain tidak sesuai dengan ukuran tubuh Anda
Anda bisa jadi bajunya dipakai kedodoran, bajunya juga bisa dipakai kekecilan. Begitu juga dengan pola pikir dan daya tangkap kemampuan Anda dalam menangani kasus ini. Pola pikir saya dan daya tangkap saya. Nah guys, itulah, bisa kalian komen di kolom komentar ya guys ya. Dan ini video berikut. Nah ini guys ya, Bu Widya ini ada di kota DTR. Tebak mana DTR guys ya? Oke, kita lanjut tonton videonya guys. Walau selalu tak pernah lelah jemu hati kepadamu, mencari seorang Nyai Widya bikin sayembara dari 10 juta jadi nambah 150 buat yang nggak bisa, 10 yang cuma bisa nebak. Aduh hukum Indonesia diperbudak dengan uang. Hoi, kalian akan mati. Ya, kalian itu akan mati. Ya, diperbudak dengan uang untuk mencari seseorang yang mengangkat fakta. Nah guys, kalian semua akan mati kata Ibu Widya ya guys. Aku setuju sih sama dengan omongan Ibu Widya ini ya kan. Bagaimana menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar ya. Yuk kita lihat video selanjutnya. Curahan saya untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Kenapa ya guys? Sebelum berakhirnya nyawa Dia saya diancam ya. di dunia ini Oke. karena banyaknya tekanan intimidasi. Tahu kan? Iya Pak. Ini udah Saya pasti. harap Bapak Presiden dan Kapolri membenahi undang-undang, pasal-pasal tentang hukum di negara ini. Itu satu. Ya. Tegakkanlah Pancasila itu dengan kokoh, dengan teguh, Pak. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apabila pejabat-pejabat itu, para hukum itu memiliki Tuhan, saya harap mereka punya Tuhan karena sumpah mereka itu mengatasnamakan Allah. Allah itu tidak bisa dibohongi. Allah itu tidak bisa dibohongi. Kedua, jangan di atas uang. Sumpahnya seorang para pejabat, para penegak hukum itu di atas uang. Saya butuh keadilan di negara ini. Hukum itu seakan-akan menyayat saya saat ini. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikan keadilan pada manusia-manusia yang ada di Indonesia ini. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya diturunkan Allah ke bumi ini. Rasa manusiawi, rasa toleransi, beradab sesama agama, itu keinginan saya. Ketiga, karena drama-drama kalian Indonesia jadi terpecah belah. Yang dulunya saya mendukung Bapak Jokowi, akhirnya saya jadi pembenci Bapak Jokowi. Karena bencinya saya bukan karena Bapak Jokowi, tapi Bapak Jokowi dikelilingi orang-orang mafia saat ini. Ketiga, empat, katanya merakyat, tapi rakyat semuanya ditindas. Katanya merakyat, tapi undang-undang diperbaiki hanya menguntungkan semua pejabat yang mengatasnamakan wakil rakyat. Undang-undang hanya berlaku buat orang yang berduit. Saya tidak punya Tuhan. Mereka bersumpah di atas jabatan yang mengatasnamakan Allah, tapi mereka tidak takut dengan Allah, itu murka mereka semua. Kelima, saya butuh keadilan
keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara kita, Bapak, banyak yang tidak terungkap pembunuhannya. Banyak yang tidak terungkap korupsinya. Di mana letak keadilan itu, Pak? Tolong, Pak Presiden. Tolong, Bapak Kapolri. Saya manusia biasa. Saya manusia biasa, bukan keturunan para konglomerat. Tapi saya butuh keadilan, terutama orang-orang yang udah dijadikan tersangka yang tidak bersalah. Arwah Pina tetap menghantui mereka. Jangan gengsi. Saya butuh keadilan di negara ini, Pak. Tolong, dengan logonya negara kita ini memiliki Pancasila, berpegangan teguh, berpegangan erat. Janganlah dipecah belah karena undang-undang kalian. Pertama, yaitu masalah kasus demi kasus. Tidak ada yang terselesaikan dengan murni, semuanya direkayasa. Saya harap arwah ibu saya di sana, uyut saya di sana, seorang pejuang dulunya, semoga bisa membukakan ini semua melalui saya. Mudah-mudahan kalian semua paham apa yang saya inginkan. Doa saya hari ini, pagi ini, agar terkuat segera, agar selesai. Setelah ini kita masih akan menghadapi selesainya yang namanya hukum ini. Jika ini terkuat, masih akan berhamburan darah di negara kita ini. Masih akan berhamburan darah. Pembunuhan yang akan dilakukan bagi saksi-saksi yang benar. Mengerikan sekali, ya Allah. Pembunuhan yang akan dilakukan apabila saksi-saksi orang yang jujur ini membuka siapa dalang dari ini semua, berawal dari mana. Pembunuhan makin banyak. Tolong Bapak Presiden, Bapak Kapolri, benahilah hukum. Kuatkan rakyat-rakyat yang memberikan jalan penelusuran. Itu penuh perlindungan, Pak. Bukan berdasarkan uang. Itu salah satunya. Semoga Bapak Presiden menyimak akhir kata dari saya ini. Ya, saya bukan takut setelah ini terbongkar, masih akan ada banyak pembunuhan buat orang-orang yang menjadi saksi sebagai kejujuran. Ya, orang-orang yang mengintimidasi saya itu akan semakin kejam, lebih kejam dari ucapan mereka ini, Pak. Itu yang saya lihat. Semoga Bapak Presiden sehat, Bapak Kapolri sehat, bisa menyimak konten saya ini yang terakhir, bicara tentang hukum. Apabila kelak saya diintimidasi, diculik orang, dibunuh orang, apakah Bapak tetap berpangku tangan diam? Tapi insya Allah, Allah akan membalas itu semua. Allah akan membalas itu semua segera. Saya tidak pernah takut mati. Nyawa saya hanya pada Allah. Ketika saya esok dijemputnya, saya ingin Indonesia ini berlaku adil. Arwah saya tetap akan bicara melalui siapapun itu suatu saat. Terima kasih. Ya ampun, Bu, benar-benar aku tersentuh ya guys dengan kata-kata Ibu Widya ini ya guys. Luar biasa sekali ya, sampai benar-benar segitunya Ibu Widya ini untuk menegakkan hukum di Indonesia guys. Bagaimana menurut kalian guys? Kita harus dukung Ibu Widya ini guys. Dan ini ada video salah satu pembuktian dari Ibu Widya. Kata-kata Ibu Widya ini benar-benar benar guys. Simak video ini.
Keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Pada waktu kejadian, Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Ya. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh, lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Hanya itu saja, Pak. Diminta tolong. Minta tolong nggak bahasanya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Ya, Kan Liga bilang, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Bang Pak Rudiana? Iya, sempat. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput, Pak, di rumah. Nah, terus skenario-nya siapa yang ngajarin? Sekarang itu saya udah menolak berapa kali, dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih. Oh, ntar kamu ngaku kalau kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu dan seterusnya, begitu? Diajarin data-data itu? Bukan diajarin, dirangkai, Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disuplai, dipasok ke Liga, dibantu. Jadi Liga ya diajarin dong bahasanya, betul ya? Nggak, ini kita terbuka aja, nggak apa-apa Liga, betul Mas? Silakan, boleh nggak? Betul ya, terbuka aja kita ya. Boleh disampaikan? Ya, biar kronologis yang disampaikan dengan Liga ini yang tadinya mungkin Iya. tidak benar menjadi benar, karena ini juga kan selama ini menjadi beban untuk Liga Akbar sendiri. Jadi saya lewat Bapak sebentar. Jadi pada waktu itu Liga tidak tahu apa-apa. Lalu kemudian dipanggil Pak Rudiana dan kemudian data-data terkait dengan apa yang harus Liga sampaikan di pengadilan, di BAP sebelumnya, itu diajari oleh salah satu polisi waktu itu. Bukan Oknum. diajari sih, Pak. Jadi kayak diarahkan saja. Iya. Ya diajari maksudnya. Diarahkan Iya. gitu. Jadi awalnya ini Jadi gimana kejadiannya Pak? Oleh oknum polisi waktu itu? Iya, Oke, jadi gimana karena ceritanya? di ruangan situ kan cuma ada Liga dan penyidik. Penyidik. Jadi awalnya begini, Liga ini diminta kesaksiannya itu oleh ayahnya almarhum Eki. Rudiana. Rudiana. Kami harus sampaikan juga, kami setelah mengundang Pak Rudiana untuk beberapa kali hadir di Rakyat Bersuara ini, namun tidak ada respon dari Pak Rudiana. Silakan Pak. Iya, karena Liga Akbar ini kan diminta untuk menjadi saksi itu untuk menguatkan bahwa barang-barang bukti seperti motor, helm, jaket, sepatu itu awalnya. Kenapa Rudiana ini meminta ke Liga Akbar? Karena hubungan Liga Akbar dengan Eki itu dekat, dan Rudiana pun mengenal dengan Liga karena Liga beberapa kali tidur di rumahnya. Nah, awalnya itu diminta untuk memberikan kesaksian terkait barang bukti, tapi begitu di pemeriksaan, nah ini penyidik mengarahkan ke yang lain-lain sehingga terbentuklah ya skenario yang adanya pelemparan, adanya pengejaran. Tuh, maka arahan itulah yang sama Liga ini Iya. sulit untuk ditolak. Beberapa kali ditolak, beberapa. Nah guys, ini adalah salah satu pembuktian dari kata-kata Ibu Widya yang benar-benar terbukti bahwa itu Rudiana itu menjadi dalang ya guys ya, menjadi dalang dari kasus ini dengan adanya saksi yang palsu dan rekayasa ya kan. Jadi gimana menurut kalian? Bisa tulis di kolom komentar ya guys. Dan untuk Ibu Widya, selalu semangat dan jangan pernah takut. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku sampai akhir, dan selalu dukung channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video reaction berikutnya. Bye bye.